Bab 86, Penindasan Kekuatan Absolut. Namun, bagaimana masyarakat bisa menerima hal ini? Seorang jenius dari suku tingkat menengah, dengan budidaya seni bela diri yang lebih kuat dari miliknya. Ini, Murong Liuhe tidak dapat menemukan alasan atas kekalahannya. Namun, ketika dia mengingat serangan tombak secepat kilat Yang Chen dan kekuatan luar biasa itu, tangannya yang memegang pisau panjang itu bergetar. Dia tahu bahwa sekarang, Yang Chen telah menahan diri, jika tidak, lengannya akan kehilangan rasa sejak lama. Murong Liuhe, apakah kamu ingin melanjutkan pertarungan? Yang Chen bertanya. Hati Murong Liuhe bergetar, dan kemudian dia menatap Yang Chen dalam-dalam, saya mengaku kalah. Dia masih memiliki beberapa trik, tetapi tidak perlu mengungkapkannya di sini. Yang paling penting, dia merasa bahwa kartu asnya tidak akan ada artinya di depan Yang Chen. Mengakui kekalahan sekarang dan segera menemukan arena lain untuk ditempati masih akan memberinya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dengan pemikiran itu, dia langsung melompat dari ring. Adegan ini membuat mulut semua orang ternganga. Apa yang baru saja terjadi? Mereka hanya melihat Yang Chen dan Murong Liuhe bertukar 2 ronde. Namun siapa sangka setelah hanya 2 ronde, Murong Liuhe akan melompat dari ring dan memilih untuk tidak bertarung lagi. Jenius yang tak tertandingi dari keluarga Murong memilih untuk tidak bertarung. Mengapa Murong Liuhe berhenti berkelahi? Aku tahu itu, Yang Chen pasti menggunakan semacam skema, dia pasti melakukannya. Murong Liuhe lah yang menggunakan suatu skema, bagaimana Chen kita bisa menggunakannya? Adegan ini bisa dikatakan mengejutkan semua orang. Para tetua keluarga Murong bingung, apa yang dipikirkan Murong Liuhe. Seorang jenius dari keluarga yang, meskipun agak sulit, seharusnya tidak membuatnya memilih jalan lain. Mundur dari ring begitu tergesa-gesa, di mana keluarga Murong menyelamatkan mukanya. Hanya pemimpin klan dari keluarga Murong, Murong San, yang diam-diam memandang Yang Chen, yang telah berhasil menduduki ring, dan tidak berbicara. Pada saat yang sama, Yang Jinhe tertawa terbahak-bahak saat menyaksikan adegan dramatis ini terjadi, menarik. Saya dapat melihat bahwa Yang Chen kemungkinan besar mengetahui bahwa Murong Liuhe kehabisan tenaga, kuat di luar tetapi lemah di dalam. Itu sebabnya dia memilih melawan Murong Liuhe. Benar saja, Murong Liuhe tidak memiliki banyak stamina tersisa dan, mengetahui bahwa tidak akan mudah untuk menang melawan Yang Chen setelah 1 putaran, ia mundur. Dia memilih untuk tidak melawan. Taktik Yang Chen mengalahkan lawannya tanpa memamerkan kekuatannya sungguh menyenangkan saya. Tampaknya anak ini, Yang Chen, pasti memiliki budidaya seni bela diri di alam pemurnian tubuh tingkat ke-6. Saudara Jinhe, selamat, haha. Ya, anak ini memenuhi ekspektasi. Saya memberinya begitu banyak sumber daya dan dia dengan lancar memasuki alam pemurnian tubuh tingkat ke-6. Kalau tidak peduli seberapa lelahnya Murong Liuhe, dia tidak akan menolak untuk bertarung. Yang Jinhe tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang bisa mendengar percakapan di atas panggung. Tidak ada yang tahu bahwa pilihan Murong Liuhe untuk tidak bertarung bukan karena dia kehabisan tenaga. Itu karena, dari segi kekuatan, sebuah kesenjangan mutlak. Saat ini, Murong Liuhe telah menempati ring baru. Dia duduk di atas ring dengan alis berkerut, apa yang sebenarnya terjadi? Rasa penindasan yang mutlak. Perasaan menindas yang diberikan Yang Chen kecil kepadaku bahkan lebih dalam daripada apa yang diberikan Murong Wen kepadaku. Mungkinkah budidaya seni bela diri miliknya bahkan lebih tinggi daripada milik Murong Wen? Tidak, itu tidak mungkin. Sudah sangat aneh kalau seorang jenius dari suku tingkat menengah lebih kuat dariku. Murong Liuhe mengertakkan gigi. Tidak peduli apa, dia tidak ingin main-main dengan Yang Chen lagi. Pada saat ini, Yang Chen, yang sedang duduk di atas ring, telah mencapai efek yang diinginkannya. Dengan mengalahkan Murong Liuhe dari keluarga Murong, dia telah menghalangi banyak orang oportunis. Setidaknya, jika Murong Liuhe tidak mau mundur, tidak ada yang akan berpikir bahwa mereka lebih kuat dari Murong Liuhe. Ini menghemat banyak usaha Yang Chen, dan pandangannya beralih ke cincin lainnya. Sepertinya kekuatan suku-suku besar itu masih ada. Awalnya, beberapa jenius dari suku tingkat menengah dan kecil dapat menempati sebuah cincin secara kebetulan. Sekarang, hampir tidak ada orang jenius di arena yang berasal dari suku kelas menengah dan kecil. Yang Chen menghela nafas dalam kegelapan. Tapi segera,
Yang Chen tidak bisa menahan tawa, Yiming kecil juga tidak terlalu buruk. Dia telah mengambil cincin juga. Tapi sekali lagi, budidaya seni bela diri miliknya juga telah mencapai puncak alam pemurnian tubuh tingkat kelima. Selama dia menghindari sisi tajam dari para jenius yang sangat berbakat dari suku-suku besar, tidak sulit untuk mengambil cincin. Dengan dukungan Gravity Pills, budidaya seni bela diri yang Yiming telah meningkat hingga ia dapat bersaing dengan para jenius dari suku-suku besar. Tentu saja, dia sangat bersemangat untuk mendapatkan cincin itu sekarang. Dengan cara ini, waktu satu dupa berangsur-angsur berlalu. Banyak orang jenius dari suku kecil dan menengah yang tidak mendapat tempat di ring menundukkan kepala karena kecewa. Feng Changkong dan Murong San memilih untuk melangkah maju pada saat yang tepat. Saudara Murong, mohon umumkan hasilnya. Sebagai adikmu, aku tidak selalu bisa mencuri perhatianmu. Feng Changkong membungkukkan tangannya lalu diam-diam melihat ke posisi Yang Chen dan sedikit mengangguk. Murong San tersenyum tipis karena saudara Feng begitu murah hati, maka saya tidak akan bersikap sopan sebagai kakak laki-laki. Sekarang saya umumkan hasilnya. Setiap jenius yang berdiri di atas ring akan menang langsung dan maju ke babak berikutnya. Selanjutnya, persaingan untuk 30 besar akan dimulai. Pemimpin klan dari masing-masing kelompok, silakan datang dan mengambil undian. Sebagai suku peringkat menengah, keluarga Yang, dengan kedua kejeniusannya yang berhasil masuk ke dalam 60 besar, secara alami menjadi kelompok paling cemerlang. Patriark keluarga Yang, selamat. Dengan kedua jenius tersebut memasuki 60 besar, sepertinya masuknya keluarga Yang ke Monster Beast Mountain sudah selesai. Jangan lupa untuk menjaga keluarga Zhou kita saat itu. Selamat kepada patriark keluarga Yang. Wajah Yang Jinhe sekarang memerah, dan dia menundukkan tangannya dengan sopan, kalian semua bercanda, ini hanya keberuntungan. Meskipun dia rendah hati dalam kata-katanya, rasa puas diri dalam langkah Yang Jinhe terlihat jelas. Dia tidak repot-repot bersikap sopan kepada orang-orang di sekitarnya tetapi dengan angkuh naik ke meja undian, bersiap untuk menggambar dua lawan yang cocok untuk para jenius keluarganya. Tak lama kemudian, hasil pengundian menjadi jelas. Wajah Yang Jinhe berubah. Yang Chen versus Zhang Zhengyi, Yang Yiming versus Wang De. Dengan hasil imbang pertama ini, Yang Chen versus Zhang Zhengyi, Yang Jinhe tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Faktanya, ketika Yang Jinhe menggambar undian ini, dia diam-diam bersemangat. Ini berarti Yang Chen hampir pasti masuk 30 besar. Meskipun Zhang Zhengyi adalah seorang jenius dari suku besar, budidaya seni bela diri miliknya hanya berada di puncak tingkat kelima dari alam pemurnian tubuh. Dibandingkan dengan Yang Chen, dia masih kurang. Setelah 60 orang mengundi dan bertarung, tersisa 30 orang, 30 orang ini adalah 30 teratas. Tapi dengan Yang Yiming versus Wang De, Yang Jinhe mengerutkan kening. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Bab 87, saya akan meluncurkan sendiri garis bawah. Pada saat Yang Jinhe kembali ke tim, Penatua Yang Si buru-buru bertanya, pemimpin klan, bagaimana hasil undiannya? Seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi keluarga yang kita untuk masuk 30 besar. Namun, Yang Jinhe melirik Yang Yiming dan menghela nafas, Yang Yiming, kamu harus menghadapi Wang De nanti. Apa, Wang De? Yang Yiming membelalakkan matanya dan menggigil, pemimpin klan, kamu tidak bercanda denganku, kan? Yang Jinhe menghela nafas, tentu saja aku tidak bercanda denganmu, aku tahu tentang dendam antara kamu dan Wang De. Hal ini tidak perlu melibatkan penyelamatan muka. Saya baru saja mengamati budidaya seni bela diri Wang De, dan puncak lapisan ke-6 alam pemurnian tubuhnya mungkin tidak bohong. Selama Anda melakukan pertukaran simbolis dengan Wang De dan tidak mempermalukan keluarga Yang, Anda bisa langsung mengakui kekalahan ketika Anda melihat bahwa Anda tidak bisa mengalahkannya. Ya, pemimpin klan. Yang Yiming mengatupkan giginya, merasa tidak puas. Yang Chen memandang Yang Yiming dengan cemas dan kemudian mengalihkan pandangannya ke tim keluarga Wang. Saat melihat ini, dia bertemu dengan tatapan Wang De. Wang De menjilat bibirnya, gambar yang bagus, haha, sebenarnya Yang Yiming. Anggota keluarga Yang, aku akan mulai membalas mereka dengan anak ini. Adik kecil, jangan khawatir, Yang Yiming hanyalah yang pertama, yang kedua adalah Yang Chen. Wang Ren mengangguk. Matanya dipenuhi niat membunuh.
Yang Chen melihat niat membunuh di mata Wang Ren dan menepuk bahu Yang Yiming. Yiming, saat menghadapi Wang De, pastikan untuk mengakui kekalahan secepat mungkin. Dia yakin kekhawatirannya bukannya tidak perlu. Mata Wang De dipenuhi dengan niat membunuh, tampaknya tidak berencana menunjukkan belas kasihan pada Yang Yiming pada cincin itu. Yang Chen, aku tahu. Yang Yiming mengertakkan gigi, dan tentu saja, dia tahu tentang kesenjangan antara kekuatannya dan kekuatan Wang De. Namun, dia tidak bisa menerima kekalahan begitu saja sebagai seorang pemuda yang penuh gairah dan menjanjikan. Bagaimanapun juga, dia harus mencobanya. Yang Chen tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Yang Yiming, dia hanya berharap Yang Yiming tidak terlalu menderita saat bertukar jurus dengan Wang De. Bakat-bakat muda dari berbagai klan yang telah mendengar namanya silakan datang ke atas ring. Feng Changkong mengumumkan, Liang Xingkong vs Wang Fuxin. Feng Haiyi vs Wen Xianfeng. Petik 2. Dengan jumlah cincin yang cukup, semua yang disebut jenius datang ke cincinnya masing-masing. Wang De vs Yang Yiming. Petik 2. Wajah Yang Yiming menjadi pucat, dan dia dengan enggan melangkah ke atas ring. Yang Chen punya firasat buruk, dan dia baru saja hendak mengatakan beberapa patah kata lagi kepada Yang Yiming ketika tiba-tiba. Yang Chen vs Zhang Zhengyi. Yang Chen menghela nafas, mengetahui bahwa namanya telah dipanggil, dia hanya bisa meninggalkan gagasan untuk berbicara dengan Yang Yiming, dan berjalan perlahan menuju ring sebelum melangkah ke atasnya. Lawannya adalah seorang pemuda beralis tebal, jelas itu adalah Zhang Zhengyi. Budidaya seni bela diri Zhang Zhengyi telah mencapai puncak alam pemurnian tubuh tingkat kelima, menjadikannya sosok yang luar biasa di hutan belantara besar. Baiklah, kamu bisa mulai sekarang. Feng Changkong berteriak, kekuatan spirit martial realmnya bergema ke segala arah. Setelah sinyal ini, semua ring dipenuhi dengan pertempuran dalam sekejap. Setiap jenius menampilkan kemampuan terbaiknya, tidak ingin kalah satu sama lain. Boleh dikatakan bahwa kompetisi ring kini telah menjadi konfrontasi tingkat atas yang sesungguhnya, tidak seperti dulu ketika masih ada keberuntungan dalam pengundian. Pada titik ini, tanpa menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya, kemungkinan besar mereka akan tersingkir pada pertemuan pertama dengan lawan mereka. Sebagai lawan Yang Chen, Zhang Zhengyi dengan rendah hati, Yang Chen, saya telah melihat kekuatan Anda, bahkan lebih baik daripada kekuatan Murong Liu He. Saya khawatir akan sangat sulit bagi saya untuk mendapatkan keuntungan apapun saat saya bertarung melawan Anda. Saya harap ketika Anda bertarung melawan saya nanti, Anda dapat menunjukkan belas kasihan dan tidak membiarkan saya kalah terlalu telak. Melihat sikap Zhang Zhengyi, Yang Chen sedikit menyipitkan matanya, jika saudara Zhang memang seperti ini, tentu saja saya tidak akan mempermalukan Anda. Saya sangat menghargainya. Zhang Zhengyi membungkukkan tubuhnya, tetapi sebelum kata-katanya selesai, dia tiba-tiba menyerang dengan kecepatan kilat, tampaknya bertujuan untuk memberikan efek kejutan. Aku tahu kamu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Yang Chen mendengus dingin, reaksinya terhadap penyergapan Zhang Zhengyi sangat tenang. Zhang Zhengyi awalnya berencana melancarkan serangan diam-diam dengan pedang selama percakapan mereka, melukai Yang Chen dan tidak memberinya kesempatan. Langkah ini belum pernah gagal sebelumnya, itu dirancang khusus untuk mereka yang menganggap diri mereka mulia dan bermoral. Dia pikir Yang Chen juga sama, tetapi siapa sangka Yang Chen sepertinya telah meramalkannya. Bagaimana kamu tahu? Zhang Zhengyi terkejut. Yang Chen mencibir, apakah menurutmu sulit untuk mengetahuinya? Mata orang tidak akan menipu mereka. Dia pernah mengalami skema rumit Hua Wanru sebelumnya, dan kemampuannya membaca ekspresi telah meningkat pesat. Dia mungkin tidak bisa membaca pikiran, tapi merasakan kebencian dari orang lain adalah sesuatu yang bisa dia deteksi dengan sangat tajam. Kata-kata Zhang Zhengyi enak didengar, membuat orang merasa seolah-olah sedang bermandikan angin musim semi, namun kenyataannya, matanya penuh dengan kekejaman, jelas tidak sesuai dengan kata-katanya. Bagaimana Yang Chen bisa ceroboh? Saat Zhang Zhengyi bergerak, Yang Chen mengayunkan tombak peraknya secara horizontal, membuat lengan Zhang Zhengyi mati rasa. Kekuatan besar menyebabkan lengannya kehilangan rasa. Saat berikutnya, Yang Chen menendang, Zhang Zhengyi memuntahkan darah dan terbang keluar, mendarat di tepi ring. Yang Chen mengarahkan tombaknya ke leher Zhang Zhengyi dan perlahan berkata, apakah kamu ingin berguling sendiri, atau haruskah aku membuatmu berguling?
Zhang Zhengyi melihat ujung tombak di dekatnya, keringat bercucuran ketakutan saat dia berkata berulang kali, aku akan berguling, aku akan berguling. Karena itu, Zhang Zhengyi buru-buru meninggalkan ring, berguling dan merangkak ketakutan. Bab 88, menyelamatkan dari mulut harimau. Kekalahan cepat Yang Chen atas Zhang Zhengyi menyebabkan kegemparan di kalangan penonton. Itu terlalu cepat. Melihat ring lainnya, kompetisi baru saja dimulai, tetapi pertandingan Yang Chen telah berakhir. Kecepatannya sangat mencengangkan. Zhang Zhengyi mungkin seorang jenius di alam pemurnian tubuh tingkat kelima, tetapi bahkan jika Yang Chen berada di fase awal tahap ke-6, itu seharusnya tidak menjadi kemenangan yang mudah. Mereka tidak berada di liga yang sama. Saya melihat Zhang Zhengyi mengambil langkah pertama, tapi dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Menurutku itu hanya kebetulan. Zhang Zhengyi bukanlah lawan yang kuat. Yang Chen belum pernah bertemu dengan seorang jenius yang benar-benar berbakat. Jika dia menghadapi Wang De dari keluarga Wang kami, dia akan tahu tempatnya. Ketika Yang Chen menang, semua anggota keluarga yang menghela nafas lega. Anggota dari berbagai klan datang untuk memberi selamat, karena selama Yang Chen mengalahkan Zhang Zhengyi dan memasuki Monster Beast Mountain, itu akan menjadi hal yang pasti. Untuk berbagai klan, bukankah tujuannya memasuki Monster Beast Mountain? Yang Jin He mengangguk puas, tidak buruk, Yang Chen melakukannya dengan baik. Mengalahkan Zhang Zhengyi dan memastikan keluarga yang kami masuk ke Monster Beast Mountain tahun ini. Namun, saya khawatir Yang Yiming akan mengalami kesulitan dalam pertempurannya. Saya harap Yang Yiming bisa mengakui kekalahan lebih awal. Di saat yang sama, Yang Chen juga mengalihkan perhatiannya pada pertunangan antara Yang Yiming dan Wang De. Setelah melihat pertempuran itu, Yang Chen mengerutkan kening. Yang Yiming, entah itu untuk menjaga harga dirinya atau wajah keluarga Yang, tidak memilih mengaku kalah saat pertandingan dimulai. Masih ada secercah harapan di hati Yang Yiming. Dia melihat Wang De tidak menganggapnya serius, mungkin ada peluang untuk menang. Namun, ketika dia mulai bergerak, dia menyadari bahwa dia salah besar. Kesenjangan kekuatannya terlalu lebar. Yang Yiming, kamu hanya sampah seperti kamu, dan kamu pikir kamu layak berdiri di ring yang sama denganku. Wang De mencibir. Dengan lambaian pedang emasnya, saat berikutnya, disertai sinar matahari yang menyilaukan, cahaya keemasan bersinar terang. Lampu yang berkedip membuat Yang Yiming merasa pusing. Saat berikutnya, Wang De menebas lengan Yang Yiming. Tidak baik. Ekspresi Yang Chen sedikit berubah. Wang De bermaksud melumpuhkan Yang Yiming. Brengsek. Wajah Yang Wu juga berubah drastis. Yang Yiming merasakan ketakutan menghadapi bahaya dalam perkelahian dan berpikir cepat, berguling di tempat. Pedang emas itu berbenturan dengan tanah, menggetarkan bumi. Dampaknya menyebabkan Yang Yiming mengeluarkan seteguk darah. Untungnya, lengannya tidak putus, dan Yang Yiming menghela nafas lega. Namun, Wang De jelas tidak berencana untuk melepaskannya begitu saja. Dia mencibir, kamu mengelak sekali, tapi kali ini kamu tidak akan seberuntung itu. Pedang emas turun lagi, kali ini mengarah ke area vital Yang Yiming. Wang De sebenarnya ingin mengambil nyawa Yang Yiming. Tanpa waktu berpikir, Yang Jin He berteriak dari bawah ring, Yiming, cepat akui kekalahan. Yang Yiming tidak ragu-ragu, langsung berteriak, saya mengaku kalah. Namun, pernyataan kekalahan seperti itu tidak memperlambat serangan Wang De. Sebaliknya, hal itu justru memicu kesombongannya, dan pedang emasnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Brengsek. Melihat adegan ini, Yang Chen tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia segera bergegas turun dari cincinnya, berniat mencapai cincin Yang Yiming dan menyelamatkannya. Dia telah meremehkan Wang De. Dia awalnya berpikir bahwa Wang De paling banyak hanya akan melampiaskan amarahnya pada Yang Yiming. Bagaimanapun, target utamanya adalah Yang Chen sendiri. Wang De tidak akan terlalu peduli pada orang lain. Kerugian kecil bukanlah masalah besar. Namun, dia tidak menyangka Wang De berpikiran sempit, mengejar kehidupan Yang Yiming sejak awal. Hal ini memicu gelombang kemarahan di hati Yang Chen. Tidak ada waktu. Melihat pedang emas Wang De, Yang Chen mengertakkan gigi dan tiba-tiba meraih tombak perak di tangannya. Dalam sekejap, dia membuangnya secara mengejutkan. Hal ini membuat banyak penonton tercengang. Dentang.
Petik 2. Wang De mengira dia pasti akan mengambil nyawa Wang De, tetapi saat pedang emasnya akan jatuh, tombak perak tiba-tiba muncul dan menghantam pedang emasnya. Kekuatan besar melanda, menyebabkan Wang De terguncang sampai ke intinya, lengannya mati rasa, dan dia melangkah mundur terus-menerus. Siapa? Wang De meraung dengan marah. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu membelalakkan mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Yang Chen membuang tombak perak dan menyelamatkan kejeniusan keluarga Yang. Bagaimana Yang Chen bisa membidik dengan akurat dari jarak sejauh ini? Apakah Yang Chen juga mempelajari seni memanah? Pada saat ini, Yang Chen telah tiba di ring Wang De dan menyelamatkan Yang Yiming. Saudara Chen, Yang Yiming berkeringat dingin, terengah-engah. Yang Chen meraih bahu Yang Yiming, menatap Wang De dengan dingin, dan berkata dengan dingin, Wang De, Yang Yiming telah mengakui kekalahan, dan kamu mengabaikan aturan dan mencoba mengambil tindakan. Apakah kamu tidak takut melanggar aturan? Selama pertarungan, pedang tidak memiliki mata, bagaimana aku bisa mengatur sebanyak itu? Saat dia meneriakkan penyerahan diri, sudah terlambat bagiku untuk berhenti. Wang De mencibir, salahkan anak ini karena tidak kompeten, bahkan berteriak menyerah pun sangat berat, dengan suara yang begitu kecil. Aku bahkan tidak bisa mendengarnya. Saya harap ketika Anda berteriak, Yang Chen, suara Anda bisa lebih keras, jika tidak, Anda mungkin tidak seberuntung Yang Yiming. Jangan khawatir, Yang Yiming hanyalah permulaan, dan sebentar lagi giliranmu, Yang Chen. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Di matanya, baik Yang Chen maupun Yang Yiming bukanlah lawannya. Wang De menggelengkan kepalanya dan berkata, anggota keluarga yang ada di sini. Yang Jinhe menatap Wang De dengan marah dan kemudian berkata, Yiming, kamu baik-baik saja. Pemimpin klan, ini ketidakmampuanku. Wajah Yang Yiming penuh keengganan. Lupakan saja, masalah ini bukan salahmu. Ayo pergi. Meskipun Yang Jinhe marah, keluarga Wang, bagaimanapun juga, adalah salah satu suku besar, dan itu terjadi selama pertarungan percobaan. Bahkan dia tidak berani menyinggung perasaan mereka, jadi dia hanya bisa menelan gigi patah itu ke dalam perutnya dan berbalik untuk pergi. Tindakan Yang Chen untuk menyelamatkan Yang Yiming barusan tidak menimbulkan banyak dampak, tetapi bagi kedua orang ini, itu seperti badai. Kedua orang tersebut adalah Feng Changkong dan Murong San. Mereka terus-menerus mengamati pergerakan di atas ring untuk mencegah pelanggaran apapun, jadi mereka secara alami melihat adegan di mana Yang Chen menyelamatkan Yang Yiming dengan tombak dari jauh. Orang lain tidak dapat melihat petunjuk apapun, tetapi dengan level mereka yang jauh lebih unggul dari orang biasa, maknanya berubah secara alami. Murong San, dengan tangan di belakang punggungnya, berkata perlahan, Saudara Feng, apa pendapatmu tentang Yang Chen ini? Feng Changkong menyipitkan matanya. Dia telah mengetahui tentang budidaya seni bela diri Yang Chen, dan setidaknya beberapa waktu yang lalu, Yang Chen telah mencapai alam pemurnian tubuh tahap ke-6. Tapi sekarang, budidayanya semakin meningkat, dan itu bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Memikirkan hal ini, Feng Changkong bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Murong, apa pendapatmu tentang anak ini? Ini tidak sederhana, keluarga yang telah menghasilkan bakat yang luar biasa. Seperti yang Anda dan saya ketahui, kekuatan yang dikeluarkan akan menghilang seiring waktu, dan jarak yang sangat jauh seharusnya tidak cukup bagi budidaya seni bela diri Yang Chen untuk menerobos serangan Wang De bahkan jika kekuatannya setara dengan Wang De. Tapi Yang Chen yang melakukannya. Murong San berkata dengan sungguh-sungguh, hanya ada dua penjelasan, apakah anak ini pandai melempar tombak atau budidaya seni bela diri Yang Chen bahkan lebih baik daripada Wang De. Hanya saja, kultivasi Wang De telah mencapai puncak alam pemurnian tubuh tahap ke-6, dan tidak peduli seberapa kuat anak ini, maka. Saat mereka mengatakan ini, Feng Changkong dan Murong San berhenti sejenak saat pikiran mereka melayang ke kemungkinan yang menakjubkan. 3 pembaruan hari ini, 4 pembaruan besok, meminta imbalan 3 kali, karena ini sangat penting. Babak 89, saya mengakui kekalahan. Orang-orang dengan pandangan tajam yang sama seperti Murong San jelas bukan mayoritas, dan bahkan keluarga yang berpikir bahwa Yang Chen hanya beruntung. Yang Yiming, sebaiknya kamu berterima kasih pada Yang Chen. Tanpa dia, kamu akan mati. Aku sudah bilang padamu untuk mengaku kalah segera setelah kamu naik, tapi kenapa kamu harus bertindak begitu bodoh?
Yang Wu memarahi dengan marah. Yang Yiming berkata dengan sedih, aku tidak sanggup kalah. Apakah kamu cocok dengan Wang De? Kata penatua Yang Si dengan kesal. Lupakan saja, niat Yiming pada akhirnya bagus. Bagaimanapun juga, nyawanya terselamatkan, dan Yiming, ingatlah bahwa tidak boleh ada waktu berikutnya. Yang Jin He melirik Yang Yiming dalam-dalam dan karena pencapaian Yang Chen yang luar biasa dalam memasuki 30 besar, dia tidak merasa perlu untuk meluapkan amarahnya. Masalah ini segera berakhir, dan anggota keluarga yang secara bertahap mengalihkan fokus mereka ke pertarungan lain di atas ring. Pertempuran hampir usai, dan hasilnya tidak jauh berbeda dari prediksi semua suku besar. Pemenangnya adalah para jenius terbaik dari suku besar, bersama dengan beberapa jenius peringkat kedua yang berdiri di atas ring. Satu-satunya yang pasti kecewa adalah keluarga Wen, salah satu dari 12 suku besar. Ketiga jenius teratas mereka semuanya gagal, dan tidak ada yang berhasil masuk ke dalam 30 besar. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah ketika sebuah suku besar gagal masuk ke dalam 30 besar. Tidak sulit untuk melihat wajah para anggota keluarga Wen yang sangat sedih dan ingin berkobar setiap saat. Keluarga Wen akan mengalami masa sulit tahun ini. Tidak satupun dari kejeniusan mereka yang berhasil masuk 30 besar. Mau bagaimana lagi? Siapa bilang mereka bernasib buruk dengan undian tersebut? Keluarga Wen harus berhati-hati sekarang. Status 12 suku besar tidak stabil. Tampaknya keluarga yang baik-baik saja tahun ini, dan Yang Chen telah berhasil masuk 30 besar. Apa gunanya masuk 30 besar? Selalu ada banyak orang jenius yang berhasil karena keberuntungan, tetapi mereka akan terungkap segera setelah mereka melangkah lebih jauh dalam kompetisi. Petik 2. Pada saat ini, pertarungan untuk 30 besar telah berakhir, dan Feng Changkong serta Murong San melangkah maju. Feng Changkong mengumumkan dengan lantang, 30 petarung yang tersisa akan masuk 30 besar untuk kompetisi lintasan ini. 30 orang jenius ini akan memiliki kesempatan untuk mewakili suku mereka di Monster Beast Mountain setelah kompetisi selesai. Tentu saja persaingan belum berakhir. Dalam 1 jam, 30 teratas akan bersaing untuk 15 besar. 1 jam bukanlah waktu yang lama dan juga tidak singkat. Saat Yang Chen sedang beristirahat, Yang Jin He telah selesai menggambar untuknya. Pemimpin klan, siapa yang akan dihadapi Yang Chen di babak ini? Penatua Yang Si dan yang lainnya bertanya dengan cepat. Yang Jin dia tidak tahu apakah harus senang atau khawatir, kali ini, Yang Chen melawan Murong Liu He. Murong Liu He duduk bersila di tanah, Yang Chen mengangkat alisnya sedikit setelah mendengar ini. Segalanya menjadi menarik. Murong Liu He, ini bisa menyusahkan. Terakhir kali, Murong Liu He mundur karena kekuatannya tidak mencukupi. Namun dengan istirahat yang cukup, ia pasti sudah pulih ke kondisi puncaknya. Saya khawatir Yang Chen akan kesulitan menghadapinya dalam pertarungan. Anggota keluarga yang menghela nafas dengan sedih. Yang Jin He mengangguk, dengan jelas berbagi pemikiran yang sama, meskipun Murong Liu He baru berada di fase awal alam tubuh pemurnian tingkat ke-6, kekuatan tempurnya sangat kuat sehingga dia masih bisa bertarung melawan orang lain yang lebih tinggi, panggung dalam budidaya seni bela diri. Yang Chen pasti menghadapi pertempuran sulit di depannya. Dengan mengatakan itu, Yang Jin He memandang Yang Chen dengan ekspresi agak menghibur. Yang Chen, menggambar Murong Liu He adalah kesialanku. Namun, masuk ke dalam 30 besar sudah cukup baik, karena setidaknya itu berarti keluarga yang kita memiliki kesempatan untuk memasuki Monster Beast Mountain. Saat Anda menghadapi Murong Liu He, jangan terlibat dalam pertempuran yang berlarut-larut. Jika ternyata Anda tidak bisa menang, akui saja kekalahan. Suku peringkat menengah kami telah berhasil sejauh ini, tidak ada rasa malu dalam hal itu. Hal ini membuat Yang Chen terdiam. Yang Jin dia kurang percaya pada dirinya sendiri sehingga dia puas hanya dengan berhasil mencapai 30 besar. Dia tidak berpikir seperti itu di dalam hatinya, tapi dia masih mengangguk di permukaan. Pemimpin klan, saya mengerti. Saat itulah Yang Jin He merasa lega. Pada saat ini, Feng Changkong mulai mengumumkan, pengundian telah selesai, dan kontestan yang bersangkutan sekarang harus naik ke atas ring. Setelah itu, Feng Changkong memanggil nama-nama itu satu per satu. Segera, 30 orang jenius naik ke lingkaran yang berbeda satu demi satu. Adapun Yang Chen, dia berada di ring yang sama dengan Murong Liu He.
Murong Liuhe melawan Yang Chen, ini akan menarik untuk ditonton. Pertama kali Murong Liuhe mundur tanpa perlawanan mungkin karena dia tidak bisa mempertahankan kekuatannya dan tidak ingin bersaing dengan Yang Chen. Yang Chen tidak akan seberuntung itu kali ini. Haha, bagaimanapun juga, suku peringkat menengah adalah suku peringkat menengah. Mereka masih kalah jika dibandingkan dengan suku-suku besar. Saya ingin tahu bagaimana Murong Liuhe akan mengalahkan Yang Chen. Sudah lama sekali aku tidak melihat teknik pedang Thunderbolt. Berbagai diskusi dan sorakan terjadi dari penonton di bawah. Semakin banyak orang yang mendukung Murong Liuhe, dibandingkan dengan dia, Yang Chen menjadi terkenal beberapa saat kemudian, dan reputasinya agak kurang. Namun, apakah itu Yang Chen atau Murong Liuhe, keduanya mengabaikan teriakan penonton. Begitu mereka naik ke atas panggung, suasana menjadi mencekam dan garang. Mereka saling menatap dengan ekspresi serius. Murong Liuhe, khususnya, menatap mata Yang Chen seolah menghadapi musuh besar. Setelah beberapa saat, Murong Liuhe akhirnya berhasil berkata dengan susah payah, Yang Chen, seberapa kuat kultivasi seni bela dirimu? Kamu pasti punya ide, bukan? Yang Chen menjawab dengan tenang. Dahi Murong Liuhe berkeringat. Setelah mendengar kata-kata Yang Chen, dia akhirnya membenarkan pikirannya sendiri. Dengan tangan terkepal, dia berkata, Yang Chen, meskipun aku sulit mempercayainya, intuisiku memberitahuku bahwa hanya ada satu hasil ketika aku bertarung denganmu, seperti ngengat yang menuju api. Intuisiku jarang salah, tapi demi martabat seorang pria, aku tetap harus mencobanya. Pilihanmu membuatku berharga untuk berdiri di sini. Murong Liuhe, gunakan cara apapun yang kamu punya, kata Yang Chen, matanya bersinar. Dia tidak menyukai karakter jujur Murong Liuhe. Murong Liuhe berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak perlu menguji Anda terlebih dahulu. Ini adalah jurus terkuatku saat ini, keahlian unik yang kukembangkan dari latihan teknik pedang halilintar. Saya menamakannya gerakan ular. Saya tidak bisa mengendalikan gerakan ini. Kemungkinan besar akan menyebabkan kematian atau cedera setelah dijalankan. Berhati-hatilah. Yang Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, Murong Liuhe, gunakan saja apapun yang kamu punya. Mendengar ini, pembuluh darah Murong Liuhe menonjol. Saat berikutnya, pisau panjangnya mulai berputar secara tiba-tiba. Dalam sekejap, pasir dan batu di sekitarnya tersapu pisau. Kekuatan mengerikan mengikuti pergerakan pisau, melintas dan langsung menuju Yang Chen, dengan hanya lampu listrik putih keperakan yang terlihat dengan mata telanjang. Lampu listrik ini tampak bergerak seperti ular, berkelok-kelok dan berputar, sangat menakutkan. Teknik pisau yang bagus. Yang Chen sedikit terkejut, tidak mengharapkan seorang jenius dari hutan belantara besar untuk memahami teknik pedang seperti itu. Melihat ini, Yang Chen memutuskan untuk tidak menahan diri. Karena Murong Liuhe telah menunjukkan rasa hormat yang cukup padanya, dia juga akan menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada lawannya. Hanya dengan berpikir, ujung tombaknya sedikit bergetar, mengubah kedua ujung tombak itu menjadi dua bayangan yang menyerupai naga yang sedang berenang. Bayangan kembar seperti naga. Petik 2. Bang! Tidak ada yang melihat apa yang terjadi, hanya mengetahui bahwa setelah debu beterbangan, tombak perak Yang Chen berhenti di depan leher Murong Liuhe, sangat dekat. Dengan sedikit kekuatan lagi, Murong Liuhe akan mati. Yang Chen tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia berhenti pada saat kritis. Luar biasa, kamu bahkan lebih cepat dariku. Murong Liuhe basah oleh keringat dingin, dan saat dia melihat tombak perak tepat di depan lehernya, dia menundukkan kepalanya dengan frustrasi. Yang Chen mencabut tombak peraknya. Anda akan menjadi lebih cepat di masa depan. Murong Liuhe menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan pisau peraknya, dan berkata, saya kalah. Yang Chen. Saya mengakuinya dengan sepenuh hati. Saat berikutnya, dia berbalik dan turun, melihat sekeliling, aku. Murong Liuhe, akui kekalahan. Bab 90, munculnya geng pencuri kuda. Penerjemah, 549.690.339. Akui kekalahan. Apa yang sedang terjadi? Murong Liuhe mengaku kalah. Apa yang terjadi selama konfrontasi tadi? Saya hanya melihat cahaya perak pada pisau panjang Murong Liuhe dalam sekejap. Pada saat saya sadar kembali, Murong Liuhe telah mengakui kekalahan. Saya samar-samar melihat Yang Chen mengarahkan tombaknya ke leher Murong Liuhe. Berat badan saya 90 kg,
dan sekarang 58. Diet saya sederhana. Slimming Products. Kamu pasti salah melihatnya, bagaimana mungkin Yang Chen bisa mencapai level itu? Lalu bagaimana mungkin Murong Liuhe kalah? Saya pikir kemungkinan besar Yang Chen menggunakan beberapa metode curang. Saya pikir Yang Chen curang. Bagaimana mungkin Murong Liuhe mengakui kekalahan? Tahukah Anda, harga diri Murong Liuhe terkenal di seluruh dunia? Gurun. Murong San menatap Yang Chen yang menang di atas panggung, berbisik kaget, bagaimana mungkin? Ketika Liuhe menggunakan teknik pisau, gerakan ular, bahkan jika dia kalah, musuh hampir tidak akan menang. Namun anak ini Yang Chen, tidak hanya dia tidak terluka, tapi dia juga membuat Liuhe mengaku kalah, membunuh keinginannya untuk bertarung lebih jauh. Seorang jenius yang sombong tidak akan mengaku kalah sampai dia menghabiskan seluruh kekuatannya. Anggota keluarga yang masih belum sadar sampai saat ini. Yang Chen benar-benar menang. Dia berhasil masuk 15 besar. Ini sudah berapa tahun? Sangat jarang bagi keluarga yang untuk masuk ke dalam 15 besar. Terakhir kali adalah ketika Yang Kaidi mati-matian berhasil nyaris masuk ke dalam 30 besar. Siapa sangka kakaknya akan menjadi lebih kuat lagi dan berhasil masuk ke dalam peringkat teratas. 15. Tentu saja, mereka adalah saudara kandung. Pada saat ini, Yang Jinhe sangat gembira, hampir tidak dapat mempercayai matanya sendiri, mungkinkah Yang Chen adalah musuh bebuyutan Murong Liuhe? Membuatnya mengaku kalah setiap saat. Dengan levelnya, tidak sulit baginya untuk melihat proses konfrontasi Yang Chen dengan Murong Liuhe, namun ia hanya merasa itu hanya kebetulan bagi Yang Chen. Mungkin Yang Chen benar-benar musuh bebuyutan Murong Liuhe. Jika itu orang lain, Yang Chen mungkin tidak seberuntung itu. Bukannya dia meremehkan Yang Chen, tapi dia hanya tidak percaya bahwa Yang Chen benar-benar berhasil mencapai 15 besar, yang hampir mustahil bagi suku peringkat menengah. Sekarang, semakin banyak tatapan orang tertuju pada Yang Chen. Banyak orang yang penasaran siapa sebenarnya Yang Chen. Berat badan saya 90 kg, dan sekarang 58. Diet saya sederhana. Slimming Products. Bagaimanapun, Murong Liuhe bukanlah orang seperti Zhang Zhengyi yang bisa dengan mudah dikalahkan. Pertama kali, Murong Liuhe memilih untuk menghindari pertarungan, yang dapat dimengerti karena kelelahan fisik. Bagaimana dengan yang kedua kalinya? Yang Chen, tidak diragukan lagi, telah menjadi anomali dalam pertempuran uji coba 100 klan ini. Mengenai hal ini, Yang Chen sebenarnya tidak merasakannya. Berdiri di atas ring, dia menyaksikan pertarungan di panggung lain, tenggelam dalam pikirannya. Kekuatan Wang De memang kuat, dan bisa dikatakan tidak perlu usaha keras untuk mengalahkan lawannya. Selain itu adalah Murong Wen dari keluarga Murong. Kekuatan Murong Wen tidak bisa dianggap remeh. Dia bisa mendorong seorang jenius seperti Murong Liuhe menjadi jenius peringkat kedua, yang menunjukkan level Murong Wen. Dalam waktu singkat, pertarungan untuk 15 teratas dari 30 yang asli secara bertahap diselesaikan. Di antara mereka, keluarga Qian, salah satu suku besar, memiliki rekor paling gemilang, dengan 3 orang jenius yang masuk 15 besar. Bagi suku lain, itu sedikit memalukan. Misalnya, keluarga Feng dan keluarga Murong hanya memiliki 1 orang jenius yang masing-masing masuk 15 besar. Terlebih lagi, beberapa suku besar tersingkir satu demi satu. Ini adalah sesuatu yang tidak diantisipasi oleh suku-suku besar itu. Feng Changkong juga tidak terlalu puas dengan kinerja keturunan jenius keluarganya, tapi sekarang setelah pertarungan selesai, dia tidak akan meninggalkan pekerjaannya. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia berkata, sekarang 30 teratas telah dikurangi menjadi 15 teratas. Dalam pertarungan undian mendatang, kami akan bersaing untuk memperebutkan 8 tempat teratas. Di antara 15, 1 orang otomatis akan melaju ke 8 besar. Setelah masuk 8 besar, akan ada pertarungan memperebutkan peringkat. Lanjut Murong San. Namun, saat kata-katanya jatuh, tiba-tiba suara gemuruh terdengar, mengejutkan semua orang yang hadir. Haha, bukankah membosankan mendapat tiket gratis? Anak-anak dari berbagai suku, tidakkah kamu ingin kami, geng pencuri kuda, menambahkan kesenangan pada ini? Suara yang memekakkan telinga mengungkapkan kekuatan budidaya seni bela diri pembicara, membuat orang bergidik. Beberapa anak muda dengan budidaya seni bela diri rendah menutup telinga mereka, tetapi mereka tidak dapat mencegah darah merembes keluar.
Mereka jelas terluka sampai batas tertentu. Saat suara itu perlahan memudar, sekelompok orang dengan cepat muncul di hadapan semua orang. Orang-orang ini menunggangi kuda yang bagus, berpakaian kasar dan liar, semuanya berpakaian merah. Setelah diperiksa lebih dekat, bukankah mereka anggota geng pencuri kuda? Memimpin kelompok itu tidak lain adalah guru ketiga, yang pernah dilihat Yang Chen sebelumnya. Itu adalah geng pencuri kuda. Para bandit ada di sini, berlari. Apa yang perlu ditakutkan? Dengan orang-orang dari 12 suku besar di sini, apakah kita masih takut dengan geng pencuri kuda? Selain itu, mereka hanya membawa orang sebanyak ini hari ini, mereka sepertinya tidak menimbulkan masalah. Feng Changkong tidak mengira para bandit ada di sini untuk tidak menimbulkan masalah. Paling tidak, meski tidak menimbulkan masalah, mengaduk panci adalah hal yang sering mereka lakukan. Sebagai perwakilan dari suku-suku besar, Murong San memandangi orang-orang dari geng pencuri kuda dan memarahi, "Tuan ketiga Liu, sepertinya kami tidak mengundang anggota geng pencuri kuda Anda ke pertempuran percobaan 100 klan, telah melakukan. Haha, anggap ini kunjungan tak diundang." Guru ketiga terkekeh, "Sebenarnya, saya tidak punya pekerjaan lain di sini hari ini. Saya kebetulan lewat dan ingin membiarkan para jenius dari geng pencuri kuda saya keluar dan berlatih. Karena kalian memiliki satu tiket gratis di 15 teratas, mengapa tidak kami menambahkan satu orang, menjadikannya 16 berbanding 8? Dengan wajah tanpa emosi, Feng Changkong berkata, "Tuan ketiga Liu, saya menghormati kalian orang-orang dari geng pencuri kuda, tapi jangan melampaui batas. Geng Anda telah diberikan akses ke Monster Beast Mountain tanpa perlu berpartisipasi dalam pertarungan uji coba. Apa yang kamu lakukan di sini di persidangan? Hehe, ini hanya untuk bersenang-senang. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan para jenius paling kuat di bawah geng pencuri kuda mengganggumu. Zhang Ying, turunlah dan bermainlah dengan mereka." Oh, aku lupa memperkenalkannya. Zhang Ying dan Zhang Long adalah para jenius yang dilatih secara pribadi oleh ketua geng kami. Zhang Ying sedikit lebih rendah, sebagai jenius peringkat kedua di geng kami. Jangan bilang kalian bahkan tidak punya keberanian untuk berkompetisi. Tuan ketiga menyipitkan matanya, penuh ejekan. Siapa yang takut berkompetisi? Itu benar, biarkan Zhang Ying turun. Para jenius muda ini penuh amarah dan tidak bisa mentolerir provokasi semacam itu. Beberapa kata guru ketiga telah membuat marah banyak dari mereka. Hanya Yang Chen yang berdiri dengan tangan di belakang punggung, memperhatikan Zhang Ying dan Zhang Long, melamun. Setidaknya, keduanya adalah lawan tangguh. Tampaknya kekuatan geng pencuri kuda memang lebih kuat dari 12 suku besar, yang terlihat dari para jenius papan atas Zhang Ying dan Zhang Long. Dia hanya tidak tahu apa tujuan kemunculan tiba-tiba geng pencuri kuda. Dia bisa merasakan bahwa kunjungan geng pencuri kuda hari ini pastilah tidak mudah. Kemungkinan besar, itu ada hubungannya dengan perjalanan Monster Beast Mountain yang akan datang. Kalau tidak, geng pencuri kuda tidak akan pernah tiba-tiba muncul di sini dan mengajukan permintaan ini.